Baik, selamat siang semuanya. Apakah bisa dimulai untuk pertemuan pada siang hari ini? Mohon perhatian untuk hadirin sekalian bisa untuk menyalakan kameranya sebelum acara kita mulai bersama. Sekali lagi, mohon izin kepada seluruh hadirin undangan sekalian untuk bisa menyalakan kamera apabila berkenan, kemudian juga untuk mengganti namanya sesuai dengan nama, kemudian underscore instansi masing-masing. Baik, sebelum acara dimulai, bagi yang bisa menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Baik, boleh untuk menyalakan kameranya Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan. Sebentar lagi kita mulai. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Jelas, baik, terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada narasumber dan seluruh hadirin sekalian. Kami ucapkan selamat datang dan berjumpa kembali bersama Sekolah Inovasi Pexos. Hadirin undangan yang berbahagia, senang sekali kita dapat bertemu kembali tentunya dengan kesempatan dan acara yang luar biasa pada siang hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 28 Februari tahun 2025, yaitu dalam acara online webinar yang diselenggarakan oleh Sekolah Inovasi Pexos seri 147 dengan membawakan tema yaitu Satu Data Pekerjaan Sosial, Pemikiran untuk Membangun Kesepakatan Awal. Tentunya Bapak Ibu sekalian, online webinar ini akan memberikan pengetahuan untuk menambah wawasan tentang pekerjaan sosial dan juga untuk kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia. Baik Bapak Ibu, hadirin undangan yang kami hormati, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Daniel Fahmi Firmansyah. Dan pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator selama acara berlangsung. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber hebat kita pada hari ini yang akan memberikan informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Untuk itu, mari kita sapa yaitu Bapak Ujang Hidayat MSI. Mohon izin Bapak, sebelumnya saya akan membacakan terkait CV dari Bapak Ujang. Silakan, Bang Fahmi, silakan. Baik, mohon izin Bapak, sebelumnya Oke. saya share screen terlebih dahulu. Ya. Ya, baik. Apakah sudah terlihat? Mohon izin. Ya, baik. Dan ini merupakan daftar riwayat hidup atau CV dari Bapak Ujang Hidayat. Mohon izin Bapak, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu terkait riwayat jabatan ya untuk Silakan, Bapak silakan. Ya. Hidayat. Nah, untuk yang pada saat ini Bapak Ujang Hidayat merupakan pekerja sosial ahli madya yang bertempat di unit kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Kemudian pada kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 merupakan kepala bagian tata usaha di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2022 kepala bagian tata usaha di Balai Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, kemudian pernah juga menjabat sebagai Kepala Balai Rehabilitasi Sosial
korban penyalahgunaan nafsa di Galih Pakuan Bogor pada tahun 2021. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada tahun 2021. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Diseminasi Data di Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin. Kemudian merupakan juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian di Biro Umum Kementerian Sosial pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa pada tahun 2016 sampai 2017. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Vokasional di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa pada tahun 2013 sampai 2016, dan juga Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dan kemudian pada tahun 2011-2013 pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Program pada bagian pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI pada tahun 2011 sampai 2013. Nah, ini juga bisa dilihat hadirin dan sekalian, Bapak Ujang juga pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Program, kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di Sentra PSKW Mulia Jaya Jakarta waktu itu pada tahun 2009 sampai 2010. Kemudian pernah menjabat di Kasub Bidang Kerjasama di Pusdatin, Balai Diklit Keksos, kemudian juga Kepala Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data di Pusdatin Kesos, dan juga Pranata Komputer Muda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga Bapak Ujang Hidayat merupakan istilahnya banyak sekali pengalamannya ya yang sudah dilalui, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita dapat mendengarkan bersama, menyimak materi yang akan dibawakan oleh beliau. Baik, mohon izin Bapak untuk selanjutnya saya persilakan Bapak untuk memberikan materi. Tempat dan Terima kasih, waktu kami persilakan. Kang Fahmi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sejahtera. Kang Fahmi, hari ini hari spesial bagi saya terutama karena beberapa alasan. Yang pertama, kemungkinan besar besok masuk bulan puasa gitu ya. Jadi hari ini siang ini bisa kita makan minum di siang hari gitu kan. Besok mudah-mudahan insya Allah kita akan bersama bagi umat muslim yang merayakannya. Dan kemudian yang istimewa yang kedua adalah hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari. Besok akan memasuki bulan Maret gitu ya. Dan tetap semangat teman-teman semua. Izin saya menyampaikan materi diamanati oleh teman-teman dari sekolah Peksos, ada Bu Mul, ada Kang Wiwit sebagai pembinanya, dan izin juga saya menyapa ini banyak teman-teman saya di grup. Terima kasih sudah hadir. Ini ada 99 orang, diantaranya ada izin saya menyapa Bu Eva Rahmi dari Balai Diklat Jogja. Beliau adalah atasan saya ketika saya bertugas di Jogja sebelum pindah ke Bandung. Baik, dan teman-teman yang lain mungkin tadi ada yang WA saya bukan Peksos, boleh ikutan nggak? Boleh. Saya Pensos, boleh ikutan? Boleh. Jadi intinya kita akan sharing karena di judulnya saja saya sudah excuse gitu ya, sudah dibilang ini adalah pemikiran untuk membangun kesepakatan awal. Artinya ada banyak hal yang harus kita siapkan sehingga yang namanya satu data pekerjaan sosial ini kita bisa bangun bersama gitu ya. Baik, izin kita mulai untuk halaman selanjutnya, Kang Fahmi. Ini teman-teman semua, kita akan bicara dalam 3 bagian. Yang pertama bagian tentang legal praktik pekerjaan sosial di Indonesia.
Ini adalah semangat dari Undang-Undang tentang Kerja Sosial. Kemudian yang kedua, pada bagian kedua kita akan bicara tentang Satu Data Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan bicara tentang eh, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kenapa harus dibagi tiga? Karena yang satu adalah semangat undang-undang khusus mengatur pekerjaan sosial, kemudian yang kedua khusus mengenai bagaimana pengelolaan data di Indonesia pada saat ini, dan yang ketiga bagaimana implementasinya dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin ada yang bertanya, saya bukan orang pemerintahan, tidak masalah gitu ya. Sistemnya dibangun di SPBE, di sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan kemudian kita adalah sebagai provider dari apa-apa yang dibutuhkan. Baik, izin kita mulai pada bagian pertama. Ini ada kita mereview kembali Undang-Undang Kebanggaan para Peksos, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Di situ kita lihat tujuan yang mulia dari undang-undang ini, tujuan pelayanan praktik pekerjaan sosial itu paling tidak ada 5. Ya, ini kita menyasar penerima pelayanan dan bagaimana pelayanan itu dilakukan. Tujuan pertama yaitu disfungsi sosial. Disfungsi sosial itu artinya mencegah memulihkan mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi semangatnya tetap, targetingnya adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ini ditangani dari sisi keberfungsian sosialnya. Teori dan praktek soal ini teman-teman sudah pasti mempelajarinya, baik dari buku, dari dosen ketika kuliah gitu ya. Kemudian kedisfungsian sosial ini meningkat pada keberfungsian sosial, yaitu memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu. Ini tujuan dari undang-undang ya. Sama, targetingnya adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian pada tujuan ketiga adalah mencoba untuk membangun ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial. Ketahanan sosial ini lebih besar konteksnya daripada yang dua tujuan pertama tadi, disfungsi dan keberfungsian, dan ini adalah dalam konteks masyarakat gitu ya. Kemudian pada tujuan selanjutnya ini mulai berbicara tentang pelaksanaannya, mekanismenya, yaitu tentang manajemen, kualitas manajemen ya. Bagaimana pekerjaan sosial ini diatur untuk mencapai kemandirian individu, kelompok, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi kata kuncinya di sini adalah kemandirian. Dan terakhir, bagaimana program atau undang-undang ini bisa meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat semangatnya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 ini tentang pekerja sosial, sebetulnya ini adalah kerangka yang sudah diletakkan oleh Bapak Ibu kita, orang tua kita ketika membangun konsep pekerjaan sosial di Indonesia gitu ya. Dan ini terbukti bahwa konsepnya dibawa dan dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Itu pengantar mengenai tujuan dari praktik pekerjaan sosial. Saya hanya mengingatkan saja gitu ya, karena saya yakin undang-undang ini sudah teman-teman pelajari, sudah teman-teman
baca gitu ya melalui dokumen-dokumen yang sudah ada. Itu kemudian pada slide selanjutnya kita bicara tentang dasar hukum. Dasar hukum ini kita tetap core-nya pada Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Ini undang-undang yang mencakup hampir semua kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan kemudian ada undang-undang baru di bawahnya tahun 2019 yang tadi kita lihat tujuannya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerjaan sosial. Dan kemudian banyak sekali peraturan di bawahnya yang mengatur tentang pelaksanaan dari undang-undang tersebut gitu ya. Ya, contohnya adalah peraturan pemerintah nomor 39 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ini terobosan baru, mungkin teman-teman yang zaman dulu seangkatan saya mengingat bahwa konsep dulu itu adalah Bangkesos katanya, pembangunan kesejahteraan sosial, dan melalui PP ini nomor 39 tahun 2012 diganti terminologi menjadi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi turunannya nanti penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak, penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia, dan seterusnya. Bahasa atau nomenklaturnya dimulai dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan kemudian banyak sekali peraturan-peraturan lain yang mengatur, terutama dari Menteri Sosial. Yang terakhir kita termasuk tentang standar nasional SDM Kesos, kemudian tentang standar nasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan terakhir nomor 20, Permensus 20, itu adalah tentang registrasi dan izin praktik pekerjaan sosial. Itu teman-teman terkait dengan dasar hukum yang melingkupi praktik pekerjaan sosial yang ada di Indonesia. Dan kemudian pada slide selanjutnya kita bicara tentang komponen praktik. Bagaimana praktik pekerjaan sosial di Indonesia ini diimplementasikan, siapa saja yang terlibat. Paling tidak, saya menghitung ada beberapa komponen. Paling tidak ada 7 komponen, yaitu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian peran aktif masyarakat. 1, 2, 3 ini sudah terlihat jelas bahwa ini adalah konsep pembangunan, konsep penyelenggaraan sosial dalam konteks NKRI, Bapak Ibu ya, pusat, daerah, dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada pendidikan profesi, dan ada sertifikasi. Kemudian ada surat tanda registrasi atau STR, dan kemudian ada izin praktik atau surat izin praktik pekerja sosial, SIPPS gitu ya, SIPPS. Ini yang menjadi komponen praktik. Sekali lagi ada 7 paling tidak ya yang akan kita bahas detail satu persatu nanti terkait dengan bagaimana membentuk sistem satu data pekerjaan sosial secara menyeluruh, secara integratif gitu ya, sesuai dengan tujuan dari undang-undang tadi adalah meningkatkan kemampuan kepedulian masyarakat secara melembaga dan berkelanjutan. Nah, itu mungkin semangatnya, dan kita bahas satu persatu. Untuk pemerintah pusat di slide selanjutnya kan. Untuk pemerintah pusat itu ada tugas dan wewenang. Minta tolong di slide selanjutnya, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2019 pasal 52 ayat 1. Ada beberapa yang saya highlight dengan warna yang berbeda gitu ya. Ini ada saya concern tersendiri soal itu. Yang pertama tugasnya adalah menyusun SOP, standar kompetensi dan standar layanan.
Itu tugas pemerintah pusat. Nanti mungkin ada yang bertanya siapa sih pemerintah pusat itu? Kementerian Sosial, gitu ya. Karena pekerjaan sosial ini pekerja sosial di bawah secara teknis di bawah pembinaan Kementerian Sosial. Kemudian menyusun standar pendidikan pekerja sosial. Jadi pendidikan pekerja sosial itu diatur juga oleh pemerintah pusat. Sumbernya ini dari satuan-satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian saya highlight khusus ini tentang uji kompetensi. Jadi menyusun tata cara pelaksanaan uji kompetensi. Nah, Bapak Ibu, 1, 2, 3 menyusun semua ya, menyusun semua ini pemerintah pusat. Siapa yang melaksanakan? Tentunya pemerintah pusat atau mungkin ada turunannya berupa unit-unit atau satuan-satuan yang independen. Contoh untuk pelaksanaan uji kompetensi itu saat ini yang kita praktekkan adalah masih dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Pusdiklat Pemprov bersama-sama dengan unit uji kompetensi yang untuk kerja sosial dan penyuluh sosial. Kemudian nomor 4, 1, 2, 3 sekali lagi menyusun dan pelaksanaannya bisa jadi pemerintah pusat dan bisa jadi unit lain yang independen. Kemudian nomor 4 melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial bekerja sama dengan organisasi pekerja sosial. Organisasi pekerja sosial ini yang kita kenal IPSPI salah satunya, juga ada konsorsium, itu yang ada di Indonesia. Kemudian tugas selanjutnya adalah pengawasan. Kemudian tugas selanjutnya adalah mendorong sarana pendidikan dan sumber daya. Nah, ini dalam rangka percepatan penyelenggaraan pendidikan profesi. Jadi ada pendidikan profesi di calling gitu ya, disebut beberapa kali. Dan kemudian yang ketujuh melakukan pengelolaan basis data penyelenggaraan praktik skala nasional. Ini saya highlight karena pusat punya kewenangan untuk itu, untuk mengelola database praktik pekerjaan sosial. Teman-teman, saya tahun kemarin mengikuti uji kompetensi pekerja sosial. Kemudian di antaranya adalah saya membuat DD ya, kemudian melakukan atau mengikuti wawancara dan seterusnya. Ini mungkin kalau di DD itu kan kalau tidak salah ada patokannya berapa tahun gitu ya praktik yang dilakukan. Nah, pertanyaannya di mana? Misalkan setelah saya mendapatkan sertifikasi, saya sudah lulus, kemudian bagaimana nanti ketika saya perpanjang sertifikasi, saya membuat DD-nya dari mana? Ini mungkin nomor 7 ini, tugas pemerintah pusat bisa memfasilitasi ketika saya mengajukan pemerintah pusat dalam hari ini membuat semacam sistem untuk menyimpan kegiatan layanan saya sampai saya habis masa sertifikat saya gitu ya. Saya tinggal ngambil datanya dari situ, kemudian saya print out dan saya sampaikan ke lembaga sertifikasi. Mungkin seperti itu bayangan saya gitu ya tentang bagaimana pusat menyelenggarakan atau menyediakan pengelolaan basis data penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial yang nasional gitu ya, yang nasional dalam artian bisa menampung kita semua gitu ya yang ada di daerah gitu kan di dalam menyuplai data ini. Kemudian wewenang pemerintah pusat yaitu ada program pemberdayaan dan pengembangan pekerja sosial skala nasional. Sekali lagi pusat ruang lingkupnya adalah nasional. Kemudian kebijakan sistem registrasi pekerja sosial. Sekali lagi ini kebijakan ya, bukan pelaksananya. Pelaksananya nanti kita bahas. Kemudian standar operasional prosedur, standar layanan, dan tata cara uji kompetensi. Itu yang menjadi
tugas pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2019 pasal 52 ayat 1. Kemudian kita beralih tentang tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Ini tercantum pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 pasal selanjutnya yaitu pasal 55. Dan pemerintah daerah ini mempunyai tugas itu melakukan pemberdayaan dan pengembangan pekerja sosial. Mungkin ada yang bertanya, definisi pemerintah daerah itu siapa? Jadi pemerintah daerah itu bisa kita definisikan sebagai provinsi dan kabupaten kota. Walaupun provinsi sebetulnya itu adalah perwakilan dari pemerintah pusat, gitu ya. Itu menurut Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, melakukan pengelolaan pangkalan data dan pelayanan praktik. Pangkalan data pelayanan praktik pekerjaan sosial di lingkup daerah. Nah, di sini sambungannya. Kalau untuk pemerintah pusat, pengelolaan pangkalan data itu dalam lingkup nasional, kemudian daerah juga ada. Daerah juga ada untuk melakukan pengelolaan data praktik pekerjaan sosial pada lingkup daerah. Jadi di sini ada keterkaitan antara pusat dan daerah, yang membedakan adalah lingkupnya saja. Kemudian tugas selanjutnya adalah memfasilitasi praktik pekerjaan sosial dan melakukan pengawasan pelaksanaan praktik. Jadi memfasilitasi pelayanannya dan pengawasannya. Itu yang menjadi tugas pemerintah daerah. Dan selanjutnya ada kewenangan gitu ya. Kewenangan dari pemerintah daerah itu apa? Yaitu menetapkan program pemberdayaan dan pengembangan Peksos di lingkup pemerintah daerah. Sama, pusat juga tadi mempunyai tugas itu, tetapi di lingkup nasional ya. Kemudian kewenangan kedua adalah mendapatkan data pelayanan praktik sosial dari pemangku kepentingan. Ya, siapa sih pemangku kepentingan itu? Jadi kalau kita definisikan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam konteks ini termasuk kita, gitu ya, termasuk para pekerja sosial dan semua profesi yang terlibat di dalam pelayanan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu yang bisa menjadikan sumber dari sumber data dari sebagai pemangku ya, sebagai pemangku. Jadi bisa jadi ketika konsep data ini diluncurkan, bukan hanya pekerja sosial, karena kalau client base itu kan sifatnya berfokus pada kesejahteraan klien siapapun yang memberikan layanannya, gitu ya. Kita akan diskusi soal itu. Kemudian yang ketiga menetapkan program fasilitasi pelayanan praktik pekerja sosial, dan terakhir memberikan dan mencabut izin praktek pekerja sosial setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Kode Etik. Nah, ini ada Dewan Kehormatan Kode Etik. Ya. Saya tidak menulis di komponen-komponen, tetapi ada yang harus kita pertimbangkan, salah satunya yaitu Dewan Kehormatan Kode Etik. Baik, itu dari pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, peran aktif masyarakat itu seperti apa? Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan pasal 58 di undang-undang yang sama, yaitu berpartisipasi dalam upaya pencegahan masalah sosial, kemudian menyampaikan laporan adanya masalah sosial yang perlu penanganan pekerja sosial, kemudian menyampaikan laporan terjadinya malpraktik. Ini seru, nih, bagian seru nomor 3 ini. Malpraktik yang dilakukan oleh pekerja sosial. Kemudian ini contohnya seperti apa? Kalau saya di Indonesia belum menggali kasus-kasus real tentang malpraktik yang dilakukan oleh pekerjaan sosial. Nah, mudah-mudahan dari peserta yang hadir di sini bisa memberikan pengalamannya ketika memang ada malpraktik yang dilakukan oleh pekerja sosial.
sosial dan bagaimana ceritanya gitu ya sampai selesai. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial dan atau menyampaikan usulan terkait kebijakan terkait dengan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial. Ini paling tidak yang dilakukan oleh masyarakat, artinya di undang-undang itu masyarakat punya porsinya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya yang dilakukan oleh pekerja sosial. Nah, itu peran masyarakat. Dan selanjutnya, ini bagaimana tentang profesi pekerjaan sosial. Pendidikan profesi pekerjaan sosial, pada slide selanjutnya itu ada pada bab 4 khusus ya, bab 4. Slide selanjutnya kan. Pendidikan profesi ini didefinisikan di sini ya. Pendidikan profesi pekerjaan sosial merupakan pendidikan setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah, dan atau profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Ini apa sih yang dimaksud dengan pendidikan profesi ini? Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau dilihat selanjutnya di tulisan yang sebelah kanan, syarat untuk mengikuti pendidikan profesi pekerjaan sosial itu adalah sarjana kesejahteraan sosial, sarjana terapan pekerja sosial, dan kemudian sarjana ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Jadi profesi ini setelah sarjana gitu ya. Jadi nanti ada pendidikan khusus. Kalau di psikologi atau di kesehatan itu mereka itu sebelum praktik itu ada pendidikan profesi, biasanya 1 tahun ya, ada 1 tahun, ada yang 2 tahun. Di keperawatan kalau tidak salah 2 tahun setelah dia lulus keperawatan, sarjana keperawatan. Dan intinya sarjana dulu, sarjana itu ada 3 ya, nanti di sarjana kesejahteraan sosial, sarjana terapan pekerjaan sosial, sarjana ilmu sosial terkait kesejahteraan sosial. Ini apa-apa nanti mungkin ada yang mengatur dari Kementerian Pendidikan. Dan intinya sebelum kita praktek, kita harus mempunyai pendidikan profesi. Profesi pekerja sosial juga ada aturannya. Apakah di Indonesia sudah ada? Sedang dibangun kalau sepengetahuan saya. Tolong direvisi, tolong dikoreksi. Kalau yang sudah ada pendidikan profesi gitu ya. Yang di Poltekkes sendiri yang sudah dilakukan adalah ketika mahasiswa sudah 0 SKS, itu adalah uji kompetensi, ya, bukan pendidikan profesi. Uji kompetensi, jadi dia punya sertifikat sebagai pekerja sosial. Kemudian keluar sedikit dari undang-undang tentang Peksos, itu ada sertifikasi pekerja sosial. Jadi sertifikasi ini nanti dibagi 2, ada yang reguler dan ada yang melalui pelatihan. Ini saya ambil dari pedoman teknis sertifikasi SDM penyelenggara Peksos. Ya. Nah, bagaimana yang reguler? Yang reguler itu adalah dimulai dari secara sistem. Ada login dulu, kemudian lengkapi formulir dan seterusnya. Ini sertifikasi ini dihandle oleh teman-teman dari Istiqlal Bangkok dan dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Kerja Sosial. Ya. Ini yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Kemudian yang by pelatihan itu pada halaman selanjutnya
ada sama ya, login, melengkapi berkas, kemudian membuat portofolio atau DD ya, deskripsi diri, kemudian setelah data lengkap, kemudian ada penilaian, ada uji kognitif, dan seterusnya. Sampai cetak dokumen sertifikasi. Termasuk saya yang kemarin ikut sertifikasi profesi pekerja sosial, itu penyelenggaranya adalah Pusdiklat Pemprov dan LSP ya, LSP. Dan setiap pekerja sosial harus punya sertifikasi gitu ya, sertifikasi. Jadi ada pendidikan profesi itu beda dengan sertifikasi. Baik, selanjutnya urusan selanjutnya di luar ini lagi apa undang-undang tadi ada istilahnya STR, surat tanda registrasi ya. Itu ada di Permensos 17 tahun 2020. Apa sih itu STR? STR itu adalah bukti tertulis oleh organisasi profesi kepada Peksos yang telah terregistrasi. Jadi prosedurnya ketika kita melakukan uji sertifikasi ya, ini kita harus terregister dulu di organisasi profesi. Kalau saya kemarin mungkin semua ya, hampir semua teman-teman yang mengikuti uji kompetensi itu yang mengikuti sertifikasi, uji sertifikasi itu surat tanda registrasinya dari IPSPI ya. Kita mengisi formulir dan kemudian membayar untuk administrasi dan kemudian keluarlah STR ini. Dan kemudian kita boleh mengikuti uji sertifikasi. Setiap pekerja sosial melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib memiliki STR. STR ini wajib ya. Kemudian ditetapkan oleh organisasi profesi. Kemudian syarat STR ini memiliki sertifikat kompetensi. Ini kadang kebalik ya. STR dulu atau kompetensi dulu gitu ya. Kalau saya kemarin STR dulu, kemudian mengikuti atau mengikuti sertifikasi Peksos dan kemudian saya mendapatkan sertifikasi. Kemudian memiliki surat keterangan kondisi surat sehat ini ya, jasmani dan rohani, kemudian ada pernyataan, sumpah janji, kemudian membuat atau memenuhi ketentuan kode etik. Jadi untuk yang nomor 3, ini IPSPI pernah melaksanakan beberapa kali itu pengucapan sumpah janji pekerja sosial secara daring ya. Ini mungkin ada beberapa teman yang mengikuti itu dalam rangka untuk menyempurnakan, melengkapi STR gitu ya, melengkapi STR. Itu terkait dengan STR, surat tanda registrasi. Jadi siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah organisasi pekerjaan sosial, pekerja sosial. Salah satunya adalah IPSPI yang sampai saat ini kita acu adalah IPSPI. Kemudian selanjutnya tentang surat izin praktik pekerjaan sosial atau SIPPS. Nah, ini apa? Ini ada Permensos 17 juga dari pada tahun 2020. Surat izin praktek selanjutnya disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemda. Ini khusus nih, lebih spesifik Pemdanya, yaitu kabupaten kota kepada pekerja sosial sebagai pemberian wewenang untuk praktik pekerjaan sosial. Ya. Jadi siapa yang mengeluarkan surat izin praktik itu adalah pemerintah daerah kabupaten kota. Kemudian ada ketentuan bahwa Peksos yang melaksanakan praktik kerja sosial mandiri
Ini mandiri ya, bukan bukan berafiliasi dengan organisasi atau menjadi aparat dari pemerintah, tetapi ini mandiri, itu harus mempunyai SIPS ini. Kemudian sekali lagi yang memberikan adalah pemerintah kabupaten kota ya, pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, ini akan menjadi variatif lagi ketika kita bertanya lagi dinas apa? Apakah dinas sosial? Jadi tidak ini ya berkaca pada beberapa kabupaten kota tidak harus dari dinas sosial. Ada biasa kita kenal ada kantor perizinan gitu ya, terpadu satu atap dan seterusnya. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi itu diatur oleh masing-masing bupati wali kota. Dan untuk mendapatkan surat izin praktik pekerja sosial ini harus melampirkan salinan STR yang berlaku, kemudian pernyataan memiliki tempat praktik surat atau surat keterangan dari pimpinan tempat bekerja dari pekerja sosial. Itu dari singkat tentang komponen praktik pekerjaan sosial yang ada di Indonesia. Saya mengecualikan tadi Dewan Kehormatan karena bacaan saya sedikit, dan dari gambaran itu paling tidak kita akan membuat bagaimana sih integrasi semuanya gitu. Bertanya pada diri sendiri apakah saya sudah punya surat izin praktik misalkan, belum gitu kan. Apakah saya sudah punya sertifikasi, ada beberapa yang sudah. Apakah saya sudah mengikuti pendidikan profesi, belum gitu kan, ada yang belum. Dan ini pada halaman 1 data Pexos, terus. Nah ini paling tidak ada 5 sistem yang harus kita buat. Yang pertama adalah sistem informasi pendidikan profesi pekerjaan sosial. Saya mencoba merunut saja bahwa penanggung jawabnya siapa gitu untuk sistem informasi pendidikan profesi, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian perguruan tinggi, kemudian ada asosiasi Bapak Ibu teman-teman, Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Indonesia, APEKSI gitu ya. Ini yang akan membangun atau mempunyai kewenangan untuk membangun sistem tentang pendidikan profesi pekerjaan sosial. Jadi idealnya ketika perguruan tinggi itu menerima sarjana atau sarjana terapan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, itu harusnya dijadikan dasar untuk nanti dia dimasukkan ke dalam database calon peserta pendidikan profesi, gitu ya. Sehingga ketika dia menjadi alumni masuk ke pendidikan profesi dan bisa diproses lebih lanjut, yang bersangkutan bahkan namanya itu bisa tidak usah diinput oleh IPFPI sebagai organisasi profesi gitu ya, oleh kabupaten kota sebagai yang akan memberikan surat izin praktek dan seterusnya. Idealnya seperti itu. Dan kemudian sistem informasi selanjutnya yang harus dibangun adalah sistem informasi uji kompetensi pekerja sosial. Nah ini sudah terbangun kalau ini menurut saya, yaitu di Kementerian Sosial. Ya, di Kementerian Sosial sudah ada sistem untuk uji kompetensinya, dan kemudian sistem informasi sertifikasinya itu ada di LSP ya, LSP harus ini salah nulis, Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial. Kemudian sistem selanjutnya sistem informasi surat tanda registrasi. Nah ini organisasi pekerjaan sosial ini yang mempunyai kewenangan, yaitu Independen Pekerjaan Sosial Indonesia atau juga ada IPFPI gitu ya. Dan kemudian
terakhir adalah sistem informasi surat izin praktik pekerja sosial atau SIP PS. Ini akan lebih luas lagi karena harus ada 514 sistem di masing-masing kabupaten kota, dan mestinya idealnya itu ada template gitu ya yang bisa dilakukan, atau ada koneksi antara pendidikan, kemudian sistem dari LSP, kemudian sistem dari IPSPI atau independen, atau dari tadi pendidikan sudah ya. Nah ini yang akan menarik karena sekali lagi tiap kabupaten kota itu agak berbeda kewenangannya soal penerbitan izin ini ya. Jadi yang saya tahu di Jawa Timur ya, di Jawa Timur itu satu pintu ya di provinsi gitu ya untuk semua izin gitu. Atau mungkin di kabupaten lain juga tidak dari dinas sosial gitu keluar. Itu terkait dengan bagaimana kita membangun satu data pekerja sosial di Indonesia, dan sistem data ini harus terintegrasi, dan ini pemikiran dari saya secara pribadi, tapi saya optimis komponen-komponen sistem ini bisa terbangun kalau kita bisa bekerja dengan kolaborasi. Dan untuk membangunnya pada slide selanjutnya standar saja, mulai dari perencanaannya gimana, kemudian analisis, kemudian desain, kemudian diimplementasikan, dan ada supporting. Jadi ini pekerjaan besar, pekerjaan nasional, dan bagaimana posisi kita sebagai Peksos, sebagai Pensos atau profesi lainnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial, itu adalah sebagai supplier, gitu ya, supplier dari terutama dalam konteks data ini sebagai supplier data. Jadi teman-teman, kalau coba kita lihat sekilas, walaupun kita tidak detail gitu ya, di praktek kesehatan contohnya. Jadi contohnya saya kemarin mendapatkan layanan di UGD. Nah, di JKN mobile saya itu ada tanpa harus saya input. Jadi saya pada tanggal sekian saya masuk UGD, kemudian ada obat yang diberikan, kemudian ada saran-saran gitu ya. Nah, kurang lebih barangkali seperti itu nanti praktek pekerjaan sosial. Jadi klien-klien yang kita layani itu bisa tercatat, pelayanan dari Peksosnya itu apa, layanan dari psikolog apa, layanan dari dokter apa gitu kan. Simpelnya mungkin semua profesi itu berkontribusi terhadap penyelenggaraan si PM ini atau penerima manfaat ini seperti apa. Dan mungkin ada ukuran-ukuran gitu ya, yang harus ditetapkan bagaimana misalkan PM ini keluar dari program, exit strateginya seperti apa. Nah, itu mungkin pemikiran-pemikiran, dan sekali lagi ini kesepakatan awal saja bagaimana kita akan membangun sistem pelayanan kesejahteraan sosial ini dalam satu data pekerjaan sosial di Indonesia. Baik, itu kita bicara tentang bagian satu, tentang praktik pekerjaan sosial. Dan bagian 2 dan 3 ini saya tidak akan detail karena ini sebagian besar adalah kewenangannya dari instansi lain. Satu Data Indonesia ini akan bicara tentang kewenangan wali data ya, wali data yaitu pemerintah pusat, dan kemudian pembina data juga pemerintah pusat, dan satu persatu kita bahas pelan-pelan. Jadi Satu Data Indonesia itu apa? Satu Data Indonesia adalah tata kelola data pemerintah.
untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan, sharing antara instansi pusat, pemerintah daerah melalui standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Bagi teman-teman yang terminologinya belum dipahami, coba dipasrah dulu ya. Apa itu metadata, apa itu operabilitas. Jadi intinya, satu data Indonesia ini adalah kewenangannya pemerintah. Kita sebagai Peksos di mana, gitu kan? Nanti kita akan bicara tentang produsen data, gitu ya. Next, pada selanjutnya ada tujuan dari satu data Indonesia itu apa? Yang ke-1 adalah memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Sekali lagi yang disebut di sini adalah pemerintah pusat dan daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mewujudkan ketersediaan data yang mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Yang ketiga, mendorong keterbukaan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan data dan membangun basis data. Dan keempat, mendukung sistem statistik nasional SSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tujuan satu data Indonesia itu ada empat poin. Dan sekali lagi, teman-teman, kita di sisi terlalu berpikir berat tentang satu data ini, hanya pengetahuan saja, ya. Kita mengetahui saja. Baik, bagaimana sih satu data ini, jenis datanya itu seperti apa? Nah, untuk jenis data yang di cover di dalam satu data Indonesia, yang pertama adalah data statistik. Data statistik ini pembinanya adalah BPS. Ya, jadi data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengelolaan, pengujian, dan analisis. Ya. Ini saya tertarik ini mungkin pada sesi selanjutnya untuk paling tidak pengolahan, penyajian, dan analisis data pekerjaan sosial. Ini kita akan bicara teknis gitu ya. Saya tertarik itu. Kemudian jenis data yang kedua adalah data geospasial. Geospasial itu apa? Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Peta intinya ya. Ada peta-peta di sini. Jadi nanti pembina datanya adalah BIG, Badan Informasi Geospasial. Kemudian data selanjutnya adalah data keuangan. Ini penting juga nih. Data keuangan itu diampu atau pembina datanya adalah Kementerian Keuangan. Jadi data keuangan ini di tingkat pusat ya, adalah data yang disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi dan seterusnya. Ini juga urusan pusat ya, pusat dan data lainnya. Ini dia. Data lain ini yang paling terbanyak. Data lainnya ini adalah data di luar data yang tiga tadi. Dan siapa pembinanya? Pembinanya itu adalah masing-masing kementerian yang bertanggung jawab pada bidang teknis. Kalau DTKS dulu itu di bawah pembinaan atau kewenangannya Kementerian Sosial. Nah, sementara DTSN yang sekarang menggantikan DTKS itu ada kemungkinan di bawah BPS gitu.
itu terkait dengan jenis data. Jadi ada 4 jenis dan ada kemungkinan kalau untuk data fact source adalah di data lainnya. Baik, kemudian bagaimana prinsip satu data? Nah ini yang seru nih. Jadi di satu data Indonesia itu ada 4 prinsip. Ya. Yang pertama adalah standar data, jadi harus jelas dalam macamnya, harus didefinisikan. Kemudian yang kedua ada metadatanya. Jadi teman-teman setiap data itu, kalau saya simpelkan metadata itu keterangan gitu ya, keterangan dari data itu harus ada. Kemudian yang selanjutnya adalah interoperabilitas. Jadi data itu bisa dibagikan gitu dan bisa dilihat dan bisa diolah lebih lanjut gitu ya untuk instansi atau pihak lain. Dan kemudian ada kode referensi dan data induk. Ada di sini harus ditetapkan datanya seperti apa. Dan sekali lagi dalam posisi kita di Texas Pensos dan jabatan fungsional lainnya, apa yang bisa kita lakukan dengan prinsip satu data ini, kita hanya mengcopy atau mematuhi apa yang sudah dibuat oleh pembina data dan wali data. Dan pada slide selanjutnya saya contohkan ini implementasinya tentang standar data ya, tentang standar data. Contoh untuk konsep penduduk itu harus didefinisikan dulu. Penduduk adalah WNI yang atau dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia yang menetap atau berniat menetap selama minimal 1 tahun. Ini dari BPS nih, Pak, definisinya. Kemudian klasifikasinya ada tadi WNI dan WNA. Penduduk itu ada WNI dan ada WNA gitu ya. Kemudian ukurannya ada jumlah, ada persentase. Jadi ada jumlah penduduk, ada persentase penduduk gitu ya. Dan kemudian untuk satuannya ada orang, ada persen. Ada orang, ada persen. Ini contoh tentang standar data. Jadi ada konsepnya, ada definisinya, ada klasifikasinya, ada ukurannya, ada satuannya. Bagaimana tentang penerima manfaat? Ada konsepnya. Kalau belum, mari kita buat. Kemudian contoh yang kedua, yaitu contoh jenis kelamin. Yang paling simpel lagi ya. Jenis kelamin ada definisinya. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi dua atas laki dan perempuan. Itu definisinya. Jadi kemudian diklasifikasinya adalah laki dan perempuan. Tidak dimungkinkan ada jenis kelamin ketiga. Kemudian ukurannya bisa jumlah, bisa persentase, dan kemudian satuannya bisa orang, juga bisa persen. Itu contoh bagaimana standar data itu dibangun. Jadi akan banyak gitu ya. Justru kalau di kita itu tantangannya adalah mendefinisikan yang sudah ada di peraturan sebelumnya. Contoh, bagaimana mendefinisikan tentang keluarga miskin? Definisinya apa, konsepnya seperti apa, klasifikasinya apa, ukurannya, dan seterusnya. Itu bagaimana kita mendefinisikan tentang disabilitas, gitu kan? Konsepnya seperti apa? Ada disabilitas itu yang berdasarkan ICF dulu ya, kita kena internasional apa yang functioning itu, kemudian dan lain-lain itu menjadi tantangan kita, standar data. Bahkan kalau di psikologi itu ada standar kecemasan gitu ya, ada instrumen untuk mengukur kecemasan. Apa sih kecemasan itu? Seperti itu teman-teman. Jadi banyak tugas kita yang harus kita lakukan. Dan contoh selanjutnya tentang metadata ya. Tadi standar data,
sekarang metadata. Metadata itu ada banyak, ada metadata kegiatan, variabel, kemudian metadata indikator, ada 3 paling tidak. Nah, ini contoh metadata kegiatan. Kegiatan ini saya ambil dari contoh dari BPS ya, dari BPS. Contohnya adalah jumlah pegawai negeri sipil menurut perangkat daerah. Jadi dijelaskan di sini kodenya apa, kemudian sektor kegiatannya apa, kemudian penyelenggaranya siapa dan seterusnya. Ini harus dibuat, gitu ya, harus dibuat. Dan sekali lagi tugas kita nanti mengikuti yang sudah dibuat. Jadi bukan membuat kalau kita sebagai pelaksana. Kemudian contoh selanjutnya metadata tentang metadata variabel. Tentang variabel ini nama kegiatan contohnya peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan. Nah, ini ada penyelenggaranya, kemudian variabel-variabelnya ada namanya apa, alias apa, konsepnya seperti apa, dan seterusnya. Sepintas ini ribet, tapi jangan khawatir, ini bukan tanggung jawab langsung kita, ini wali data dan pembina data yang akan menentukan. Dan kalaupun kita terlibat, nanti kita akan dijadikan sumber masukan. Contoh selanjutnya metadata indikator. Jadi contohnya ini adalah indikator tentang peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, penyelenggaranya siapa, dan jelas ada kolom-kolom yang harus diisi. Gitu ya. Ini sekali lagi, teman-teman jangan khawatir, ini kita akan menerima apapun soal ini, soal indikator atau soal metadata, karena bukan kita yang menyusun, kita hanya mengikuti saja. Itu tentang metadata. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah interoperabilitas. Nah, interoperabilitas itu apa? Jadi prinsipnya satu data itu bisa di sharing, ya, dibagi pakai, ya, dibagi pakai. Bahasanya dibagi pakai ya. Kalau bahasa lainnya adalah di sharing. Itu yang misalkan ya, saya ingin membuat peta sebaran PM, penerima manfaat di Indonesia dari program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh satker saya di Poltekkes. Maka saya akan membutuhkan data berupa map, gitu ya, berupa peta. Dari mana, gitu ya? Nah, untuk Poltekkes sudah membangun ini, tetapi tidak minta ke BIG. Kebetulan informasi dari Pusdatin sudah minta ke BIG, gitu. Ya udah, kita minta ke Pusdatin dan kemudian kita pakai untuk di penyediaan data sebaran PM yang ada di Indonesia atau yang dilayani oleh Poltekkes. Jadi itu. Jadi ada data-data yang di-share. Kalau yang sudah terkenal ini kita contohkan dari web API-nya BPS. API itu Application Program Interface, gitu ya. Jadi intinya adalah BPS menyediakan saluran untuk kita mendapatkan data-data tertentu. Misalkan data tentang jumlah sekolah, data tentang yang kemarin ramai itu tentang COVID, gitu. Per desa barang, bahkan per desa ya. BPS itu dulu pernah ada memberikan data itu. Kemudian penyediaan web API untuk peta tematik yang tadi saya ceritakan, Poltekkes sudah mengimplementasikan itu dan diimplementasikan untuk memetakan jumlah atau sebaran PM atensi dan juga sudah dipakai untuk memetakan sebaran alumni Poltekkes.
Itu mungkin terkait dengan interoperabilitas. Dan yang terakhir tentang satu data ini adalah kode referensi dan data induk. Ini contohnya adalah kode wilayah master file desa, klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia, klasifikasi jabatan, klasifikasi komoditas. Ini sudah ada standarnya. Kalau kode wilayah zaman dulu dari BPS, sekarang aturannya harus dari Kemendagri. Sama, Poltekkes juga mengambil atau menggunakan master file desa ini dari mana? Kita tanya teman-teman Pusdatin apakah sudah ada yang terbaru. Kebetulan Pusdatin sudah mendapatkannya dari Kemendagri. Maka kita menggunakan atau meminta ke Pusdatin. Jadi teman-teman ketika interoperabilitas itu diterjemahkan sempit, artinya harus kita misalkan kita butuh peta nih, kita menyurat ke BIG, tidak harus begitu. Yang perangkat di Kementerian Sosial misalkan sudah mendapatkan dan boleh di-share untuk internal Kementerian Sosial, maka kita bisa mendapatkannya. Itu terkait satu data Indonesia. Capek ya? Sudah 1 jam lebih sedikit. Dan untuk bagian terakhir ini sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini adalah jadi SPBE dan satu data ini adalah saudara kembar gitu ya. Data untuk substansinya dan SPBE untuk implementasinya dalam konteks kekinian berbasis elektronik. Jadi SPBE ini apa? SPBE ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Jadi TIK ya teman-teman ya, teknologi informasi dan komunikasi. Ini kenapa gitu ya saya membahas ini, karena dari awal tadi ada komponen pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, pendidikan dan seterusnya, itu hampir semuanya menggunakan data, ya, data yang saling di-share. Kemudian hampir semuanya, bukan hampir kalau menurut saya semuanya harus dibangun berdasarkan sistem berbasis elektronik gitu ya. Nah ini SPBE penting sehingga nanti tujuannya untuk apa? Ini dari SPBE ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Ini tidak main-main, ini Perpres tahun 2018 nomor 95 ya tentang SPBE. Kemudian kerangka peraturannya seperti apa? Jadi ada tata kelola, ada manajemennya, kemudian ada penyelenggaraan SPBE dan ada percepatan. Ini percepatan ini di awal-awal terutama ya. Jadi saya mengambil dari situsnya SPBE ini Kementerian Bappenas ya sama BPS dan Kemenpan RB ya. Ini yang melider adalah Kemenpan RB. Ini ada tata kelolanya diatur seperti apa, kemudian manajemennya dan kemudian lengkap di sini ya. Saya tidak usah menjelaskan satu persatu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada arsitekturnya. Ya. Ini yang seru nih arsitektur pada slide selanjutnya, yaitu ada bisnis, ada datanya, ada layanan, ada infra, ada aplikasi, dan ada keamanan. Ini yang arsitektur yang harus dibangun. Nah, sekali lagi kita tidak usah repot-repot memikirkan ini, hanya tahu sekilas, tidak masalah, karena ini adalah
tanggung jawab atau kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Kemudian dari sisi selanjutnya yang terakhir dari sisi evaluasi. Jadi setiap kementerian lembaga, teman-teman, itu dievaluasi tiap tahun. SPBE-nya seperti apa, apakah sudah matang atau seperti apa gitu ya. Dan kemudian apakah ini ada tingkatannya nih, tingkatan kematangan maturity dari SPBE. Ada 5 ya, ada 5, yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, terakhir optimum. Alhamdulillah Kementerian Sosial sudah mendapatkan nilai SPB yang baik gitu ya. Yang baik, dan ini modal bagi Kementerian Sosial untuk termasuk nanti dalam pikiran saya mengembangkan sistem satu data pekerjaan sosial di Indonesia. Baik, teman-teman, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya mungkin Kang Fahmi dilanjutkan dengan diskusi ya. Ya, baik. Maka, Baik, ya. Bapak, terima kasih. Setelah itu berikan aplaus dulu untuk Bapak Ujang yang telah memberikan materi yang luar biasa pada siang hari ini ya. Tak terasa Bapak materinya sampai 1 jam, tapi terasa cepat sekali. Dan untuk itu, untuk mengefisiensikan waktu juga, kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian hadirin yang ingin bertanya. Kita buka sesi pertama dulu dan menyesuaikan waktu juga. Untuk sesi yang pertama kita buka 3 penanya. Silakan untuk raise hand, kemudian silakan menyebutkan nama dan asal instansinya. Baik, untuk yang pertama mohon izin ada dari Bapak Pahala. Silakan Bapak. Izin bertanya Pak, saya Pahala dari Dinas Sosial Kabupaten Tapang Tengah. Mau bertanya kepada Pak Hidayat, Pak Ujang Hidayat ya. Eh, saya bekerja jabatan saya di Dinas Sosial, jabatan fungsional pekerja muda, pekerja sosial ahli muda. Eh, yang pada tahun 2021 saya dilantik dari penyetaraan ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan, apakah jabatan fungsional Peksos dapat melakukan praktik pekerjaan sosial, padahal pendidikan saya tidak sesuai dengan pendidikan kesejahteraan sosial, Pak. Yang kedua, tahapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil seperti saya ini, yang ingin jenjang karirnya lebih tinggi lagi menjadi pekerja sosial ahli madya, apakah setelah saya melihat peraturan dan membaca peraturan dari Kemensos, bahwasannya harus berlatar pendidikan kesejahteraan sosial. Nah, yang terbentur di saya itu adalah latar belakangan pendidikan saya, karena pendidikan saya adalah sarjana teknik industri, sehingga saya tidak dapat naik jabatan, misalnya Pak ya. Dan yang ketiga, adakah kemudahan yang diberikan kepada saya untuk peraturan yang merupakan kemudahan lah dari peraturan kementerian untuk mempertimbangkan kembali jabatan fungsional yang saya miliki. Yang selanjutnya, Dewan Kehormatan Kode Etik itu Pak, yang tadi organisasi Peksos itu dibentuknya di daerah atau di pusat? Karena setahu saya kan kalau untuk yang saya sudah lihat, sudah sering komunikasi dengan IPSM, bahwasannya IPSPI, bahwasannya kalau untuk pekerja sosial itu harus di bawah naungan IPSPI. Jadi tidak bisa
di lain daripada itu, menurut mohon pencerahannya yang lebih kepada saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya dari Bapak Pahala Dinsos Tapanuli Tengah ya Bapak. Mohon Iya, izin Pak. kepada Bapak Ujang, apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu Bapak? Ditampung aja. Baik, baik Bapak. Baik, untuk selanjutnya disilakan untuk raise hand. Kalau belum ada, saya akan membacakan pertanyaan dari kolom komentar. Baik, di sini ada pertanyaan dari dari apa namanya? Bapak Junaidi Galingging dari Dinas Kota Depok, Dinsos Kota Depok. Ya, terkait pertanyaannya yaitu apakah ada jaminan data tidak bocor dan dipergunakan untuk yang tidak berkepentingan? Untuk itu pertanyaan yang nomor 2. Dan selanjutnya, eh, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari sesi secara langsung Zoom? Boleh untuk raise hand. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ke kolom komentar. Ya, saya lanjutkan saja di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari, mohon izin untuk pertanyaan dari dan boleh nanti dituliskan nama dan asal instansinya terkait pertanyaannya yaitu bertanya lebih ke teknis. Bagaimana cara memastikan keakuratan dan keandalan data dalam satu data pemikiran dalam pekerjaan sosial? Mungkin seperti itu, Bapak, untuk pertanyaannya. Eh, Mungkin bisa dijawab dari pertanyaan yang pertama ya, Bapak, tadi yang dari Bapak Pahala. Pertanyaannya lumayan cukup bagus dari Bapak Pahala, ada 4 yang saya rangkum. Yang pertama yaitu apakah jabatan fungsional Peksos dapat melaksanakan pekerjaan sosial sedangkan pendidikan tidak sesuai dari background pekerjaan sosial. Kemudian yang kedua, tahapan yang dilakukan pegawai negeri sipil PNS yang ingin jenjang karirnya lebih tinggi menjadi ahli media, apakah harus berlatar pendidikan Kesos? Kemudian yang ketiga, apakah ada kemudahan terkait pertimbangan jabatan fungsional? Serta yang terakhir, Dewan Kehormatan Kode Etik berada di daerah atau di pusat. Mungkin itu pertanyaan yang saya rangkum, Bapak, untuk yang pertanyaan yang pertama. Boleh dipersilakan, Bapak. Baik, Pak Pahala, selamat sore. Mungkin di Ternate sudah sore ya. Sama-sama kita Peksos, Pak ya. Masalahnya yang saya paparkan adalah tentang pekerja sosial dalam arti profesi gitu ya. Kalau saya tidak menyiapkan secara utuh, secara baik terkait dengan pekerja sosial dalam artian jabatan fungsional di pemerintahan. Jadi saya jawab sepengetahuan saya saja. Yang pertama, apakah nanti karena ketidaksesuaian pendidikan Bapak bisa praktek atau tidak gitu kan. Nah ini ada tadi tahapan-tahapan atau penjelasannya tentang bagaimana mendapatkan surat izin praktek, bagaimana surat STR, surat tanda registrasi gitu ya, dan seterusnya. Dan barangkali nanti akan terseleksi Pak, apakah Bapak memenuhi syarat atau tidak, karena dari sekian persyaratan itu, terutama di pendidikan profesi. Nah, itu kan harus ada Peksos, harus ada Kesos gitu, atau pendidikan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Artinya Bapak Pahala, ini saya tidak bisa menjawab apakah Bapak bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan izin praktek karena ini baru kita
baca di peraturan. Setahu saya belum ada satupun kabupaten kota yang mengeluarkan surat izin praktek bagi pekerja sosial. Nah ini kesempatan Pak Pahala untuk kita semua, apakah termasuk tadi apakah ada kemudahan, dimungkinkan gitu ya. Contohnya kemudahan yang dimaksud ini ketika kita melakukan uji kompetensi ya, sertifikasi bukan uji kompetensi, sertifikasi untuk sampai dengan tahun ini kita masih free, masih gratis karena dibiayai oleh Kementerian Sosial. Ke depan itu bisa jadi berbayar Pak, berbayar bisa sampai 1 juta, bisa sampai 5 juta gitu kan. Nah itu bentuk-bentuk kemudahan yang mungkin Bapak bisa dapatkan di awal-awal gitu, di awal-awal ketika izin praktek ini dibuka gitu ya. Dan sekali lagi untuk Dewan Kehormatan, setahu saya ini masih belum ada juga Pak yang siapa ketuanya, di mana kantornya dan seterusnya yang tidak bisa saya jawab ya. Sengaja saya exclude tentang Dewan Kehormatan ini karena infonya begitu minim. Jadi untuk Dewan Kehormatan kita bisa saling share lagi di kemudian hari karena ini penting juga karena namanya juga Dewan Kehormatan gitu ya yang bisa membela nama baik profesi kita gitu ya. Kemudian apakah wajib IPSPI? Nah, apakah wajib IPSPI sebagai pengayom atau organisasi profesi sebagaimana yang dimaksud di Undang-Undang tentang Peksos. Jadi kalau di undang-undangnya itu Pak tidak disebutkan IPSPI. Tetapi yang selama ini termasuk saya alami, saya mengajukan rekomendasi untuk uji kompetensi itu dari IPSPI Pak. Gitu ya. Jadi IPSPI dan saya tidak terpikir untuk meminta rekomendasi dari organisasi lain. Artinya bukan menjadi kunci atau harus dikunci harus IPSPI, tetapi prakteknya selama ini yang kita jadikan patokan adalah IPSPI. Jadi mungkin teman-teman yang uji sertifikasi kemarin pasti ya dapat dari IPSPI gitu ya, karena memang itu yang kita tahu dan IPSPI merespon kebutuhan kita. Kita butuh rekomendasi untuk uji sertifikasi dan kemudian IPSPI memberikannya. Jadi itu kolaborasi yang bagus dan itu ya Pak Pahala mungkin masih ada Pak Pahala yang belum saya komentari. Baik, bagaimana dari Bapak Pahala, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Begini Pak, kalau yang saya mau tanyakan, berarti yang untuk pendataan ini berarti pekerja sosial itu harus yang berbentuk profesi ya Pak ya. Jadi kalau yang di kalau saya seperti saya ini kan berarti saya tidak bisa izin praktiknya tuh di luaran. Berarti untuk data-datanya ini bagaimana Pak untuk terkumpulnya? Satu, yang kedua, kalau saya memang sudah pernah uji kompetensi, tapi dari Kementerian Sosial, saya bekerja, yang saya ambil adalah kategori penjenjangan muda untuk ahli mudanya gitu. Nah itu yang saya ingin sampaikan Pak. Berarti untuk praktik sosial ini harus dilakukan oleh yang pekerja sosial yang profesional, yang tentunya yang berpraktik di luar atau bagaimana Pak? Itu saja. Terima kasih. Baik Pak Pala, sekali lagi ada dua konsep ya. Yang pertama pekerja sosial sebagai jabatan fungsional yang ada di pemerintahan. Yang kita bahas ini adalah pekerja sosial sebagai profesi. Jadi bisa jadi kita tidak bisa praktek di luar, tidak bisa mendapatkan izin praktek, tetapi kita tetap menjadi pejabat fungsional pekerja sosial di pemerintahan, gitu ya. Saya juga Pak Pahala
S1 saya Peksos. Kemudian pekerjaan saya juga banyak yang di Resos gitu kan. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mengajukan surat izin praktek gitu kan ya. Karena apa? Karena belum ada kabupaten kota yang membuka untuk itu. Gitu. Tidak ada, belum ada ya. Mudah-mudahan ke depan kita dorong supaya ada. Jadi untuk Pak Pahala sama dengan saya, mari kita serius di jabatan fungsional, di pekerja sosial. Tetapi saya yakin ketika satu data Indonesia ini diluncurkan, tidak semata-mata untuk Peksos, Pak, tetapi untuk semua profesi dalam kaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, optimisnya apa? Contohnya ketika kami di Poltekkes melakukan layanan atensi. Layanan atensi itu kan kita harus tahu dulu apakah dia sudah di TKS atau tidak, gitu ya. Dan prakteknya sekarang itu sudah bisa kita cari tahu. Gitu. Nah itu salah satu praktek bagaimana nanti setiap profesi itu bisa masuk ke dalam database penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Itu yang saya maksud. Jadi Pak Pahala dan teman-teman yang fungsional, pekerja sosial tetapi pendidikannya bukan pekerja sosial, paling tidak usah khawatir, kalaupun tidak bisa mendapatkan surat izin praktek, gitu kan, paling tidak kita punya surat tanda registrasi sebagai Peksos dari IPSPI, contohnya seperti itu. Dan tunjangan kita, jabatan kita tetap dihargai sebagai Peksos fungsional di pemerintahan. Barangkali itu ya Pak Pahala dan teman-teman. Kita tidak usah kecil hati, kita akan terus mengabdi untuk negara ini, walaupun katakanlah sampai pensiun nanti kita tidak mendapatkan surat izin praktek, tetapi pada pelaksanaannya kita menangani PPKS atau PMKS. Semangat Pak Pahala ya. Baik, terima kasih jawaban dari Bapak Ujang dan juga pertanyaan dari Bapak Pahala dari Dinas Sosial Tapanuli Tengah. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bapak Junedi Galingging dari Dinas Sosial Kota Depok. Pertanyaannya yaitu, apakah ada jaminan data tidak bocor dan digunakan untuk hal lain, Bapak, terkait sistem data tadi, Bapak? Mungkin bisa Baik. langsung dijawab, Bapak. Terima kasih Kang Fahmi. Pak Junedi, pertanyaan bagus dan terkini ya, kekinian. Jadi gini, terkait kebocoran data, saya tidak ingin memperkeruh suasana karena berita kemarin kan kita kebocoran gitu, data kita diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, sampai kementerian yang terkait dengan data Komdigi ya sekarang itu dikomplain banyak pihak. Di zaman sekarang, Pak Junaidi, saya bisa katakan tidak ada yang secure, tidak ada yang betul-betul aman, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat teknik hacking sekarang ini, itu sudah bisa dipelajari gitu di YouTube, gitu ya, YouTube. Jadi betul Pak Junaidi, pertanyaannya merupakan pertanyaan yang mengingatkan kita semua bahwa kebocoran data itu bisa terjadi. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, coba perhatikan di IG sekarang. Di IG itu banyak flyer atau pesan yang berbayar gitu ya, postingan yang berbayar tentang DTKS. Berapa kali itu lewat di ini saya di di FYP lah kalau di TikTok ya. Silakan kunjungi DTKS, cek nama Anda, nanti akan mendapatkan bansos gitu ya, sekian ribu gitu ya.
dan seterusnya. Nah, setelah saya selidiki dan diskusi dengan teman-teman di Pusdatin, itu teknik phishing, Pak. Teknik phishing itu apa? Di situ nanti diminta kita diarahkan ke aplikasi tertentu. Persis DTKS. Saya hafal banget karena saya dulu yang buat. Jadi di situ kita harus menginput nama kita harus sesuai KTP, NIK kita, alamat kita dan seterusnya, dan email dan nomor HP. Jadi ngapain gitu ya kita mengisi seperti itu, kemudian tadinya saya mau iseng, tapi itu teknik phishing. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu isi, itu yang pihak yang tidak bertanggung jawab tadi dengan gratisnya mendapatkan data pribadi kita. Gitu ya. Data pribadi kita itu ketika Bapak Ibu ya, ketika apalagi kalau sudah upload KTP itu udah keterlaluan. Ketika orang tahu nama lengkap kita sesuai KTP, NIK kita, alamat, email, dan nomor HP, sangat besar kemungkinan disalahgunakan untuk pinjaman online. Ya. Sangat besar kemungkinan. Gitu ya. Sehingga sebetulnya data itu dibocorkan oleh kita sendiri, gitu, Pak Junaidi ya. Itu mungkin yang paling bahaya, dan pengalaman saya mengelola server, sebetulnya hacker-hacker di Indonesia itu cukup sopan, Pak. Cukup sopan dalam artian gini, ketika dia mengambil alih sistem kita, dia tidak menghapus, Pak. Dia cuma merubah, gitu kan. Kalau menghapus, contohnya data, misalkan data PM Poltekkes, data PM Kemensos, diambil semua, kemudian dihapus, dan datanya itu diperjualbelikan. Nah, itu kan kebocoran ya, kebocoran. Tapi ini hacker ini dia tidak mengambil itu. Dia cuma merubah satu file, dan kemudian file itu ketika diakses situs tertentu itu jadinya judi online. Itu menurut saya masih sopan gitu. Dan saya belum menemukan ada hacker di Indonesia ya yang mengambil data-data kita. Dan Pak Junaidi mungkin di Depok juga sama persoalannya, kita harus mengamankan data kita. Kuncinya apa? Kuncinya kita sering membackup. Kalau yang sudah dicuri, kita susah sekali untuk mengambil kembali. Itu ya Pak Junaidi. Jadi tidak ada jawaban saya apakah ada jaminan tidak ada kebocoran. Tidak ada, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Backup data, Pak. Jadi kalau di ini best practice saja di Poltekkes, walaupun serangan bertubi-tubi, tetap prosedurnya sama, Pak. Tiap jam 1 pagi, Pak, server itu langsung bergerak membackup semua data. Semua sistem di backup kurang lebih selama 1,5 jam. Jadi kalau kita lagi kerja di jam itu, mendingan berhenti. Karena kita tidak akan kebagian space untuk bekerja. Nanti jam 3 baru bekerja lagi. Pak Junaidi, terima kasih pertanyaan dan kekhawatirannya. Itu kekhawatiran kita semua orang Indonesia tentang keamanan data. Dan kalau menurut saya sekali lagi, jawabannya ya sudahlah, yang jahat itu banyak, tetapi kita tidak usah menyerah, kita coba membackup data kita secara reguler. Ya, kalau yang di Poltekkes setiap jam 1 pagi server langsung membackup gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi kebocoran, ya paling tidak bisa di backup lagi gitu ya, untuk pada hari yang sebelumnya yang masih clean. Itu mungkin Kang Fahmi, ini satu lagi ya izin. Ya, Bapak. Mohon izin, Dari Bapak. BFA ini, dari BFA. Ya, dari Bapak Dani Apandi, dari Oh ya, instansi BPPPKS Bandung, Bapak. Untuk pertanyaannya yaitu, bagaimana cara memastikan keakuratan dan keandalan data dalam satu data pemikiran dalam pekerjaan sosial, Bapak, pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Bapak, mohon izin. baik, terima kasih.
Kang Dani, Assalamualaikum Kang. Manawi tete lebet. Kang Dani, soal keakuratan dan keandalan data, eh, ini ada persoalan yang cukup penting ya dalam pengelolaan data. Jadi ini Bapak Ibu, setiap data layanan kita ya terutama, persoalan pertama itu adalah inclusion error dan exclusion error. Ada PM yang tidak layak sebetulnya, tetapi masuk dalam program. Ada calon PM yang sangat layak, tetapi tidak masuk dalam program. Itu kan terkait dengan keakuratan data ya. Itu kalau saya dengan bersumber dari kita semua sebagai supplier data, sebagai produsen data yang bisa memberikan data kepada pihak wali data itu mungkin Kementerian Sosial atau BPS di besok-besok ya. Sekarang kan belum. Itu kita dapat memberikan data yang clean sepanjang yang kita buat itu, yang kita laporkan itu, yang kita input itu data sesuai dengan keadaan gitu ya. Jadi contohnya banyak ketika ke daerah gitu ya, banyak loh kok sudah punya mobil tapi masih dapat PKH gitu ya. Dulu-dulu ya, kalau sekarang sudah hampir jarang kita dengar. Itu kalau zaman dulu itu seperti apa pendataannya gitu kan. Dan ada mekanismenya mungkin yang akan dibangun oleh kementerian bagaimana kita mengelola data supaya andal dan akurat. Kalau sekarang ini saya jawab, kita belum punya mekanisme dan belum punya tool untuk mengecek itu gitu ya, kecuali pendataan ulang, kecuali verifikasi ulang gitu ya ke lapangan, kemudian diinput sesuai keadaan dan kita akan mendapatkan data yang clear. Itu yang teman-teman lakukan di Jatim saat ini adalah untuk verval gitu ya, untuk verval. Kembali lagi ke lapangan untuk mengupdate data-data yang sudah ada. Jadi Kang Lani seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Ujang. Apakah dari Kang Dani Alpandi sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah ya mungkin ya. Terima kasih juga pertanyaannya dari Kang Dani Alpandi. Ya, mungkin kita buka satu pertanyaan lagi, Bapak. Mohon izin, apakah di... Saya izin, Kang Bapak? Fahmi, ada pertanyaan dari WFA nih, Oh iya, Bapak. Kepala Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta di chatroom, apakah satu data Pexos Indonesia ini sudah menjadi bagian dari DTSN? Ini pertanyaan Ibu, izin Ibu. Jadi ini baru pemikiran awal karena sistemnya begitu banyak, mungkin kita harus banyak bicara dengan teman-teman di pusat bagaimana mengurai gitu ya, mengurai sampai dengan sistem untuk termasuk yang di ujung tadi, sistem izin praktek pekerjaan sosial ini bisa dibangun gitu ya. Jadi jawabannya untuk satu data Pexos ini itu masih belum menjadi bagian dari DTSN dan kita akan berjuang terus, mohon dukungannya Ibu untuk kita bisa mewujudkan ini karena banyak itu kepentingan dan kita tidak boleh tertinggal. Artinya Undang-Undang 20 tahun 19 tentang Pexos sudah jadi, dulu sempat mohon maaf euforia gitu ya. Mari kita manfaatkan undang-undang itu karena profesi lain belum tentu gitu, sudah ada undang-undangnya gitu ya. Jadi seperti itu dan bayangan saya saya ceritakan tadi bahwa saya pernah dirawat, kemudian saya tidak input apapun, kemudian saya buka JKN mobile saya, di situ ada riwayat perawatan saya. Bayangan saya Pexos itu seperti itu gitu ya. Salah satunya. Dan Pexos itu sekali lagi dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan profesi tersendiri.
bisa jadi adalah bagian dari profesi-profesi lain. Semangat Ibu, mohon izin untuk kita apa mengupayakan supaya satu data practice ini terwujud dan menjadi bagian dari DTSN. Atau nuhun. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Eva dari BBPPKS Yogyakarta. Untuk selanjutnya mungkin eh, sudah atau dicukupkan Bapak untuk pertanyaannya? Sudah hampir 2 jam ya. Ya. Mungkin mungkin Betul sekali, kami baik. sudah dulu ya. Baik, kalau begitu mohon izin saya mengingatkan kembali kepada seluruh hadirin atau peserta pada siang hari ini untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan ke kolom komentar dan juga materi juga telah dikirimkan ke link komentar juga ya Bapak Ibu sekalian, bisa di-download untuk materinya dari Bapak Ujang. Nah, mungkin eh, sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai saat ini. Baik, untuk selanjutnya mohon izin Bapak, saya membacakan notulen dari penjelasan Bapak pada siang hari ini. Ya. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini menjelaskan menjelaskan terkait tentang satu data pekerjaan sosial yang dimana dibagi menjadi 3 bagian. Ya, untuk yang bagian pertama yaitu terkait tentang legal praktik pekerjaan di Indonesia. Nah, yang tentunya juga dinaungi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Nah, kemudian tujuannya juga terkait yang pertama disfungsi sosial, kemudian yang kedua keberfungsian sosial, ketiga ketahanan sosial, keempat kualitas manajemen, dan kelima kemampuan dan kepedulian. Kemudian dari dasar hukumnya banyak sekali tadi sudah dijelaskan ada undang-undang dan juga ada peraturan Menteri Sosial. Kemudian membahas juga tentang komponen praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Yang pertama dari pemerintahan pusat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 52 Ayat 1. Kemudian juga komponen praktik dari pemerintah daerah, ada juga peran aktif dari masyarakat, kemudian kemudian komponen pendidikan profesi pekerjaan, selanjutnya yaitu ada sertifikasi. Nah, kemudian selanjutnya terkait komponen praktik pekerjaan sosial, ada surat tanda registrasi atau STR yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2020. Kemudian juga ada surat izin praktik pekerja sosial. Nah, kemudian juga satu data Pexus di Indonesia ini membangun sistem data yang terintegrasi dengan sistem informasi pendidikan profesi pekerja sosial. Yang kedua juga sistem informasi uji kompetensi pekerja sosial, kemudian ada sistem informasi sertifikasi pekerja sosial, dan sertifikasi surat tanda register pekerja sosial, dan juga ada sistem informasi surat izin praktik pekerja sosial atau SIPSS. Nah, kemudian juga untuk membangun sistem data terintegrasi itu ada cara-caranya. Yang pertama tadi sudah dirangkum, yaitu yang merencanakan, kemudian kita analisis, kemudian kita desain dan implementasi serta pemberian dukungan. Nah, kemudian di bagian 2 juga membahas terkait satu data Indonesia yang dimana sudah diatur di Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang didefinisikan yaitu tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, terpadu dan dapat diakses serta dipertanggungjawabkan dari seluruh instansi. Nah, tujuannya yaitu memberikan acuan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mendorong keterbukaan dan transparansi data, kemudian mendukung sistem statistik nasional atau SSN. Nah, jenis datanya yaitu ada data statistik, data geospasial, data keuangan, dan data lainnya termasuk data pekerjaan sosial. Nah, kemudian prinsip dari SDI atau Satu Data Indonesia yaitu ada standar data, metadata, kode referensi dan data induk, kemudian ada interoperabilitas data. Nah, kemudian yang terakhir membahas terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang di sini didefinisikan yaitu SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, baik itu yang saya rangkum dalam pertemuan pada siang hari ini. Mohon izin kepada seluruh hadirin dan peserta yang bergabung untuk bisa menyalakan kamera dan kita dokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk menyalakan kameranya. Kita foto bersama ya untuk pada hari Jumat ini tanggal 28 Februari. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih Bapak telah memberikan materi yang luar biasa. Nah, baik. Eh, kita dokumentasikan kegiatannya. Boleh yang belum menyalakan kamera, bisa dinyalakan terlebih dahulu untuk kameranya. Ya, baik. Baik, saya dokumentasikan. Ya, boleh yang terkendala laptopnya mungkin tidak usah menyalakan, tidak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Yang bisa dinyalakan, boleh dinyalakan. Baik, saya dokumentasikannya dalam hitungan 1, 2, 3. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu sekalian. Ya, di slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, baik. Sudah saya dokumentasikan Bapak Ibu sekalian. Dan juga tadi untuk peserta yang ikut mencapai paling banyak yaitu 180 peserta ya tadi partisipan yang ada pada Zoom pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mengikuti acara pada siang hari ini. Dan juga mengingatkan kembali kepada seluruh hadirin sekalian, apabila belum mengisi link absensi, disilakan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ujang Hidayat selaku narasumber pada siang hari ini. Bapak, terima kasih banyak atas materinya. Bapak sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya. Tadi juga sampai komentar isinya daging semua Bapak. Wah, luar biasa sekali pada siang hari ini. Dan juga kepada Sekolah Inovasi Peksos yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini, webinar online. Dan tentunya kita semua bisa bergabung dalam acara pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian. Saya Daniel Fahmi Firmansyah, mewakili rekan yang sudah bertugas pada siang hari ini, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapannya. Sekian dari saya, kami ucapkan terima kasih kembali, dan sampai jumpa di pertemuan atau online webinar Sekolah Inovasi Peksos selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Izin lab ya. Izin lab ya. baik mohon izin Terima untuk kasih. mengakhiri Zoom meeting. Terima Assalamualaikum. kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.